Tapi ya kawan semua, sekarang kita akan melihat saham-saham yang secara histori tahun lalu di bulan ini, di bulan Maret, dia membagikan dividen. Nah, jadi supaya kita bisa memantau sejak sekarang, sehingga ketika dia berbagi dividen di bulan Maret, kita sudah melihat, kita bisa mengetahui dari sekarang ini. Nah, bagaimana dasar untuk memilihnya? Dasar memilihnya adalah kita memilih dari dividen yield secara lebih dari 5% dan dengan price-nya di atas 50. Nah, hasil saringan ini menghasilkan ada 97 emiten yang di atas 5. Kenapa di atas 5? Kalau kita lihat berapa sih bunga deposito. Jadi di atas bunga deposito. Sebagai contoh, misalnya kita ketik bunga deposito BCA misalnya ya. Kita lihat BCA. Nah, bunga deposito BCA, deposito berjangka BCA ini ada di angka manakah? Nah, ini. Jadi simulasi deposito ada di angka 3,25 dengan penempatan dana 1 bulan ini, 3,25. Nah, anggaplah kita hitung, jadi sehingga kita ngambil data ini adalah berdasarkan di atas 5%. Jadi udah di atas deposito bunga bank. Kalau kita lihat bunga yang lain, deposito misalnya deposito Bank Mandiri. Nah, kita lihat deposito Bank Mandiri. Bank Mandiri kita lihat buka. Bank Mandiri punya deposito ini sebesar manakah? Ini datanya. Oh, tidak ada data di sini. Jadi ada di luar sini tidak ada tertulis. Tapi sepertinya akan ada data-data yang hampir sama dengan yang ada di bank yang lain. Oke. Bunga deposito Bank BRI. Oke, kita lihat bunga deposito Bank BRI. Nah, ini kita lihat bunga deposito Bank BRI, simulasi deposito. Coba, ini dia harus membuat simulasi dulu. Jadi kita pilih paket 1 bulan, kita jumlah deposito kita geser. Oke, kita geser. Oke, 2,25. Jadi tergantung 2,25. Nah, berarti tadi 3, 2,25 oke ya. Berarti kita bisa melihat bahwa ini bisa sampai 3. Nah, berarti kalau udah di atas 3 itu, di atas 5 berarti udah baik. Nah, ini terpilihlah 97 emiten yang membagi deposito di atas 5%. Ada ini tadi Pegas, ASI, MLPT, Power, Toto, Aksio, BJTM, dan seterusnya. Ada Devela, Amak, TAPG, Sido, dan seterusnya. Sampai yang terakhir 5% Bevin, Budi, BMS, CK, Jumper. Nah, dari sini kita lihat kan. Jadi kita lihat tahun lalu berapa, bulan apa dia membagi dividen. Saya sudah menarik data dan saya coba membuat simulasi. Ini data ada sampai Bevin. Nah, kita lihat bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret sendiri, secara histori dari tahun lalu ada 3 emiten yang membagi di bulan Maret. Histori tahun lalu. Ada Arna, ada ESA, ada BBRI. Nah, kita lihat dulu. Ini Arna tanggal 17 Maret bulan lalu, ESA 27 Maret, BBRI 21 Maret. Kita lihat dulu Arna. Ini saya udah lihat Arna. Nah, Arna tahun lalu dia membagi adalah di 17 Maret di Rp55. Rp55 17 Maret. Sekarang dia di posisi 720 hari ini. Nah, lihat key state-nya. Kita coba lihat.
secara dividen yield dia 7,64 tahun lalu ya, di 20 Maret ya, last dividend ex debt. Kemudian kalau dividen ini, dividen yang dia berikan tadi 55 ya. Tadi kita lihat 55 dia membagi dividennya. Coba kita lihat lagi, 55. 17 Maret, cum date, ex date-nya 20 Maret. Kenapa jauh? Ini sepertinya ini ada libur dari 17 ke 20. Nah, kita balik lagi ke key state-nya. Kita lihat nah, ini dividen, jadi dia payout ratio-nya 85,87. Kemudian dividen tadi 7,64. Kalau kita lihat, sekarang kita lihat dulu nih. Net income dari 21, 22, 23, dia mengalami di annualize-nya dari 471, 576 naik, dia mengalami penurunan di 2023. Secara TTM di Q3 471, 576 dia kembali ke 471. Itu kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat juga current earning per share ada di posisi 64. Nah, ini untuk Arna. Ada lagi satunya lagi kita lihat adalah ESA. ESA 27 Maret. ESA 27 Maret. Nah, ini ESA 27 Maret dia Rp45 dividennya. Nah, kita lihat bagaimana dengan key stat-nya. Key stat-nya kalau kita lihat tadi, jadi kita dividennya 45 ya, tadi 45 dividennya. Dividen yield-nya 7,63, payout ratio-nya 384. Wow, 384%. Nah, kemudian kita lihat dia di net income. Net income 2022-2023 199 ke 2165, naik sungguh signifikan ini. Kemudian dia balik ke 202. Nah, ini TTM-nya juga di Q3 199 melonjak 2165 sehingga di terakhir 722 di bulan 2023. Kalau kita lihat nih earning per share-nya ada di TTM-nya 41,92. Kemudian kita bisa melihat, jadi melonjak ini payout ratio ini, kalau kita lihat memang karena ada melonjak di 2020 yang cukup signifikan net income yang dia dapat. Kita nggak membedah lagi apa penyebabnya, tapi kita sudah lihat di sini ada peningkatan yang sungguh cukup signifikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, BBRI. BBRI 21 Maret. BBRI 21 Maret kita lihat dia di tahun lalu dia dua kali membagi dividen 231 di 21 Maret dan Desember 84, 231 dan 84 di 29 Desember, kita 21 Maret. Nah, kita lihat key stat-nya. Nah, dia dividen yield-nya 5,41. Dividen tadi 84 yang terakhir, tambah kalau TTM-nya karena dua kali, jadi 84 tambah 200-an dari 315,22. Payout ratio-nya cukup tinggi juga 81,45. Kemudian kita lihat di net income ada pertumbuhan 31 naik ke 51 dan annualized-nya 58. Sekarang TTM-nya 31, 51 dan 56. Jadi mendekati dengan annualized dan TTM ini. Nah, kalau kita lihat di current earning per share-nya ada 369 TTM. Nah, ini 3 saham yang akan secara histori dari tahun lalu membagi saham dividennya di bulan Maret. Kita tunggu apakah sekarang pun kita bisa mendapatkan di bulan Maret atau 1 bulan sebelumnya atau 1 bulan sesudahnya, tapi kita bisa mantau dari sekarang. Jika ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Tabia Kawanua, terima kasih.